Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triasa Dirahmiati. Saya ingin menjawab soal pemicu yang pertama, pengertian sistem informasi. Menurut Yakub 2012 mengemukakan sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan komunikasi, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Selain itu, sistem informasi adalah kombinasi atau gabungan dari orang-orang, perangkat lunak, atau hardware, software, dan sumber daya data yang mampu mengumpulkan, mengolah, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber daya data, dan kebijakan, serta prosedur dalam menyimpan, mendapatkan kembali, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi menurut Maracas dan O'Brien 2017. Yang B, komponen dalam sistem informasi. Yang pertama, komponen input. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua, komponen model. Komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersedia di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Yang ketiga, komponen output. Hasil dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Yang keempat, komponen teknologi. Teknologi merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan. Yang kelima, komponen hardware. Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan vital bagi sistem informasi yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi untuk memperlancar dan mempermudah kerja dari sistem informasi. Yang keenam, komponen software. Software berfungsi sebagai tempat untuk mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu informasi. Yang ketujuh, komponen berbasis data. Basis data atau database merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Data perlu disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan berkualitas. Organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak, paket yang disebut DBMS atau Database Management System. Yang kedelapan, komponen kontrol. Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti bencana alam, api, temperatur air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan-kegagalan sistem itu sendiri, ketidakefisienan, sabotase, dan data lainnya. Beberapa pengandalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung cepat diatasi. Yang C, contoh sistem informasi. 1. Sistem reservasi penerbangan digunakan dalam biro perjalanan untuk melayani pemesanan atau pembelian tiket. Yang kedua, sistem POS, point of sale, yang diterapkan di pasar swalayan dengan dukungan barcode reader untuk mempercepat pemasukan data. Yang ketiga, sistem layanan akademis yang memungkinkan mahasiswa memperoleh data akademis dan mendaftar mata kuliah yang diambil pada tiap semester. Yang keempat, sistem penjualan secara kredit agar dapat memantau hutang pelanggaran yang jatuh tempo. Yang kelima, sistem smart card
yang dapat digunakan tenaga medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Jawaban nomor 2, sistem informasi terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan information. Sistem adalah kumpulan elemen yang berintegrasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan sistem informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang, menurut Davis tahun 1999. Dalam buku Sistem Informasi, Konsep dan Aplikasi, pengarang Agus Mulyanto menjelaskan bahwa menurut Bodnar dan Hopwood 1993 dalam buku Accounting Information System edisi kelima mendefinisikan sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Sistem Informasi Kesehatan atau SIK adalah integrasi antara perangkat, prosedur, dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sistem informasi kesehatan adalah gabungan perangkat dan prosedur yang digunakan untuk mengelola siklus informasi, mulai dari pengumpulan data sampai pemberian umpan balik informasi. Untuk mendukung pelaksanaan tindakan tepat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kinerja sistem kesehatan, informasi kesehatan selalu diperlukan dalam pembuatan program kesehatan mulai dari analisis situasi, penentuan prioritas, pembuatan alternatif solusi, pengembangan program, pelaksanaan dan pemantauan hingga proses evaluasi. Peraturan perundang-undangan bagian atau ranah yang menyebutkan sistem informasi kesehatan adalah Kepmenkes nomor 004-Menkes-SK-1-2003 tentang kebijakan dan strategi desentralisasi bidang kesehatan dan Kepmenkes nomor 932-Menkes-SK-8-2002 tentang petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem laporan informasi kesehatan kabupaten atau kota. Kebutuhan data akan disediakan melalui penyelenggaraan sistem informasi kesehatan, yaitu dengan cara pengumpulan, pengolahan, analisis data seperti penyajian informasi. Jawaban nomor 3, menurut WHO, sistem informasi kesehatan merupakan salah satu dari 6 building block atau komponen utama dalam sistem kesehatan di suatu negara. Keenam komponen atau building block sistem kesehatan tersebut adalah 1. Service delivery atau pelaksanaan pelayanan kesehatan. Yang kedua, medical product, vaksin and teknologi, produk medis, vaksin, dan teknologi kesehatan. Yang ketiga, healthy workforce atau tenaga medis. Yang keempat, health system financing, sistem pembiayaan kesehatan. Yang kelima, health information system, sistem informasi kesehatan. Yang keenam, leader and governance atau kepemimpinan dan pemerintahan. Sedangkan di dalam tatanan sistem kesehatan nasional, SIK merupakan bagian dari subsistem ke-6, yaitu pada subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem informasi kesehatan merupakan sebuah sarana sebagai penunjang pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Sistem informasi kesehatan yang efektif memberikan dukungan informasi bagi proses pengambilan keputusan di sebuah jenjang, bahkan di puskesmas atau rumah sakit kecil sekalipun. Bukan hanya data, namun juga informasi yang lengkap, tepat, akurat, dan cepat yang dapat disajikan dengan adanya sistem informasi kesehatan yang tertata dan terlaksana dengan baik. Saya akan menjawab pemicu yang kedua, jawaban nomor 1. Sistem informasi dibagi kesehatan menjadi 5 domain yang berbeda, yaitu 1. Penentu kesehatan yang meliputi faktor resiko, perilaku, keturunan lingkungan, sosial ekonomi, dan demografi. Yang kedua, input sistem kesehatan yang meliputi kebijakan, pembiayaan, sumber daya, dan organisasi.
Yang ketiga, output sistem kesehatan meliputi informasi, kemampuan pelayanan, dan kualitas. Yang keempat, hasil sistem kesehatan meliputi pemanfaatan pelayanan. Yang kelima, status kesehatan meliputi angka kematian, kesakitan atau ketidakmampuan, dan kesejahteraan. Jawaban nomor 2, contoh pemanfaatan DSS lainnya adalah aplikasi telehealth yang sedang dikembangkan. Salah satu contoh program telehealth adalah Home Care. Sistem ini menyediakan audio dan video interaktif untuk hubungan antara lanjut usia di rumah dan telehealth perawat. Perawat memasukkan data pasien secara elektronik dan menganalisanya. Kalau perlu untuk dilakukan kunjungan, perawat akan melakukan kunjungan ke pasien. Telenursing adalah bagian dari telehealth. Telenursing menawarkan program kolaboratif dan mengurangi biaya pasien. Sebagai contoh, konsultasi dengan perawat akan mengurangi angka kejadian masuknya pasien dengan keadaan emergensi ke rumah sakit. Telehealth juga bisa diaplikasikan dalam pendidikan dengan mengunjungi satu bagian dengan bagian lain melalui halaman web. Pengalaman dari praktisi perawat dapat dipelajari oleh orang lain melalui halaman web. Telehealth terdiri dari berbagai jenis bentuk dan telah menunjukkan segi manfaatnya. Beberapa manfaat dari telehealth misalnya meningkatkan kualitas pelayanan, mengurangi waktu, meningkatkan produktivitas akses, meningkatkan peluang belajar. Ada beberapa yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan telehealth, yaitu 1. Pembiayaan adalah hambatan dalam penyelenggaraan. Telehealth meskipun dijumpai bahwa telehealth banyak mempunyai manfaat, pemerintah masih kurang dalam mengembangkan telehealth. Yang kedua, aspek legal, aspek hukum menyatakan bahwa warga negara harus dilindungi dari praktek petugas kesehatan yang tidak baik. Yang ketiga, standar keamanan perhatian dalam aplikasi teknologi dalam pelayanan. Kesehatan adalah keamanan atau keselamatan pasien. Sistem pelayanan. Telehealth harus bisa menjamin keselamatan bagi pasien. Berkaitan dengan hal tersebut, ANA atau American Nursing Association menerbitkan 3 pedoman telehealth, yaitu prinsip dasar telehealth pada tahun 1998, kompetensi telehealth tahun 1999, dan mengembangkan protokol telehealth pada tahun 2014. Yang keempat, keamanan data telehealth memerlukan pencatatan elektronik atau electronic health record yang rawan akan privasi, kerahasiaan, dan keamanan sehingga penyelenggara telehealth harus bisa menjamin keamanan data. Yang kelima, infrastruktur komunikasi. Infrastruktur telekomunikasi merupakan bagian dari telehealth yang mempunyai biaya dengan persentase paling besar. Isu yang lain adalah alat untuk hubungan antarmuka atau interface akan sulit menyelenggarakan telehealth jika tidak akan saling berhubungan atau interkoneksi antar alat. Jawaban nomor 3, definisi sistem informasi puskesmas. Sistem informasi manajemen puskesmas atau SIMPUS merupakan suatu tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Menurut Depkes RI tahun 1997, SIMPUS diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal dari sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas atau SP2TP. SIMPUS merupakan prosedur pemrosesan data yang berdasarkan teknologi informasi dan diintegrasikan dengan prosedur manual dan prosedur yang lain untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. SIMPUS adalah program sistem informasi kesehatan daerah yang memberikan informasi tentang segala
keadaan kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas melalui data diri orang sakit, ketersediaan obat, sampai data penyuluhan kesehatan masyarakat. Latar belakang penggunaan Simpus adalah belum adanya kevalidan data atau mengenai orang sakit, penyakit, bumil, dan lain-lain dalam wilayah suatu puskesmas. Memperbaiki pengumpulan data di puskesmas guna laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Memasuki era otonomi daerah, mutlak diperlukan informasi yang tepat, akurat, dan up-to-date berkenaan dengan data orang sakit, ketersediaan obat, jumlah ibu hamil, masalah imunisasi, dan lain-lain. Sekian jawaban pemicu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.